Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap kami Tuhan. Engkau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari katakan, dalam-Mu ku temukan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah yeah yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Semua
semua karena pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Kristus yang ada di dalam kami, yang hidup, yang bergerak di dalam kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan oleh sebab itu kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudaraku. Banyak yang Kau perbuat atas hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas kami. Perbuatan pertolongan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh Jesus, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gendar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada tempat, tak ada tempat kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Sungai Yordan yang saya kasihi. Selamat berbakti, beribadah online pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Saat ini saya akan membawakan satu tema yang cukup penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu tentang berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Alkitab banyak berbicara tentang kasih karunia. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah sola gratia, itulah kasih karunia Tuhan. Artinya oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah pemberian Allah atau anugerah dari Tuhan. Karena kasih-Nya Ia mengaruniakan kepada kita sesuatu sebagai pemberian. Bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita pantas menerimanya, atau bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan kepada kita. Atau dengan kata lain, Efesus mengatakan, kitab Efesus, bahwa atas kerelaan kehendak-Nya. Jadi semata-mata pemberian kasih karunia ini berdasarkan kepada hak prerogatif Tuhan dalam Dia memberikannya kepada orang-orang yang Dia kasihi. Dan tidak ada andil sedikit pun dari kita di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan sebagai berikut. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Paulus menulis ayat ini berdasarkan dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Bapak Ibu, kalau kita mundur ke belakang, ke Keluaran 32, ada peristiwa yang sangat besar itu terjadi, di mana bangsa Israel, mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Karena Musa, pemimpin mereka, tidak turun-turun dari gunung, sehingga mereka meminta Harun membuat ilah lain yang mereka sembah. Dan di situ kita membaca bahwa Allah sangat murka dengan bangsa Israel dan hendak memusnahkan bangsa itu. Tapi Musa berdiri di hadapan bangsa Israel dan meminta kemurahan Tuhan. Muncullah ayat ini. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Bapak Ibu, itulah kasih karunia. Tuhan bisa memberikan kasih karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Orang yang berkenan kepada Dia, orang yang takut kepada Dia, orang yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan bisa mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada dia. Nah, kita dalam hidup ini, terutama dalam situasi-situasi seperti ini, saya percaya Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami kesulitan, masalah persoalan, ya, dalam pandemi yang sudah
sekitar 7 bulan, 8 bulan berjalan dan kita tidak tahu, mungkin bisa sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Dan begitu banyak dampaknya dalam kehidupan orang-orang yang ada. Baik dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah, dalam ekonomi, dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dalam kesehatan juga. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan mungkin bisa mengatasinya. Karena kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Dan percayalah bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Oke, kita akan masuk kepada yang bagian kedua. Bahwa Tuhan sudah menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita secara cuma-cuma. Mengapa Tuhan menyediakannya kepada kita? Kenapa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Bahwa kita harus tahu bahwa pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih karunia Tuhan itu sendiri. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat berikutnya mengatakan dalam ayat 16 sampai 17, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kalau kita menerima Dia, kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang paling gamblang, yang paling nyata, yang paling jelas dalam kehidupan orang percaya adalah tentang keselamatan dan pembenaran di dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita pantas, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kemurahan hati Allah yang mau menyelamatkan kita dari maut. Dan itu adalah kasih karunia. Dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Itu terambil dari Roma 3 ayat 24 yang mengatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita, tapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan karena kita orang benar, dalam arti kata kita melakukan perbuatan yang benar, tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus, oleh penebusan Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga di hadapan Allah Bapa kita adalah orang-orang benar, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, karena kita sudah menerima penebusan dari Tuhan, maka kita dibenarkan oleh darahnya. Tentunya kita pun sebagai orang benar, kita harus melakukan hal-hal yang benar setelah kita diselamatkan dan dibenarkan. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita melakukan firman Tuhan yang membuat kita menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke bagian yang berikutnya. Dikatakan tadi bahwa dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bisa bermacam-macam jenis dan ada tahapan-tahapannya. Kasih karunia dalam kesehatan. Saya bersyukur dalam umur saya yang sudah tidak muda lagi, saya tetap sehat. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur ada kasih karunia Tuhan buat saya dalam pekerjaan. Dalam umur yang sudah masuk ke usia pensiun ini, saya masih dapat pekerjaan dari Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh melihat ke belakang. Saya bersyukur bahwa saya masih punya penghasilan.
Sebab siapakah saya ini? Semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Sehingga saya masih bisa dalam situasi ini masih dapat bekerja, walaupun di rumah tetap bekerja, penghasilan tetap penuh. Mungkin orang lain sudah dirumahkan, gajinya 50%, atau mungkin di PHK. Ada 3 keponakan istri saya yang sudah mengalami PHK. Jadi kalau saya melihat begitu, saya melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang saya boleh rasakan dan nikmati dalam hidup ini. Saya bersyukur karena kesehatan yang Tuhan berikan buat saya. Saya bersyukur sampai saat ini, saya tidak terpapar COVID-19. Saya percaya itu ada perlindungan Tuhan. Tentunya, kita pun juga harus berjalan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita kesehatan, tapi kita juga harus memakai masker. Kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga, kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk mengatasi persoalan. Bapak Ibu punya persoalan apa? Ekonomi, bisnis, usaha, atau apa? Tuhan dikatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Ada berbagai macam kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan percayalah bahwa semuanya itu disediakan karena Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan apapun juga. Tuhan sebagai gembala, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia pelihara hidup kita. Dia memberi kita makan, Dia memberi kita minum, Dia memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Dia gembala yang baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kasih karunia Tuhan buat kita. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah persoalan, datanglah kepada Tuhan. Mohon kasih karunia-Nya. Mohon kemurahan Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan dengan penuh keberanian. Kenapa kita menghadap tahta kasih karunia dengan penuh keberanian? Karena ada jaminan, yaitu Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih karunia itu disediakan bagi kita dalam Yesus Kristus. Kita tinggal mendatang kepada tahta kasih karunia yang penuh keberanian dan meminta rahmat Tuhan, dan kita akan menerimanya dan menemukan pertolongan pada waktunya. Kita akan masuk kepada yang berikutnya. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi untuk setiap orang mempunyai kasih karunia yang mungkin berlain-lainan, tidak sama satu yang lain. Tetapi ada kasih karunia Tuhan menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu mungkin kalau orang bisnis mungkin mengerti akan hal ini ya. Dalam arti kata bahwa kita tahu ada berkat yang Tuhan sediakan khusus buat si A, yang kalau kita tiru atau kita mau coba-coba bisnis seperti dia, nggak jadi, nggak jalan. Karena ternyata berkat yang seperti itu khusus buat dia. Jadi ada kasih karunia yang berlainan kepada tiap-tiap orang. Nah itulah yang saya katakan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tapi percayalah bahwa setiap orang Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya dan kasih karunia-Nya. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dia Bapa yang baik. Dia gembala yang baik. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oleh sebab itu Paulus mengatakan demikian di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Pernah dipenjara, pernah dirajam. Orang kira bahwa dia sudah mati. Dia pernah karam kapal dan sebagainya. Dikatakan bahwa dia mengalami penindasan, penganiayaan. Bahkan kadang-kadang sampai habis akal. Tetapi kita melihat ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Karena Paulus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, orang percaya itu lihat, lentur. Sekalipun mengalami tindasan, sekalipun mengalami masalah, tapi dia akan bangkit kembali. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi karena Tuhan. Di dalam Amsal 24 ayat 16 mengatakan begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saya ingin mengambil dua kesaksian dalam hal ini. Yang pertama adalah kakak istri saya. Dia seorang single parent, di mana dalam kehidupannya secara ekonomi cukup sulit. Sampai dia harus berhutang, seperti gali lubang tutup lubang, dan hutangnya semakin banyak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjual rumahnya, untuk membayar hutang-hutangnya. Dan kemudian dengan sisa uang dia akan membeli rumah yang kecil. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini bagaimana menjual rumah itu cukup sulit. Tetapi karena kita berdoa, istri saya berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Rumah bisa terjual dengan harga yang cukup baik pada awal-awal pandemi ini. Kemudian setelah dia membayar hutang-hutangnya, sisa uangnya kurang lebih hanya sekitar 600 sampai 700 juta. Kemudian dia harus membeli rumah dengan harga kurang lebih 500 jutaan supaya dia punya uang untuk hidupnya sisanya. Bapak Ibu, untuk mendapatkan rumah 500 juta di Jakarta ini mungkin sangat susah. Jangan kata Jakarta, Jabodetabek aja susah. Tapi kita berseru sama Tuhan. Istri saya berdoa, saya percaya, kita percaya semua bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Dan luar biasa saudara. Suatu saat istri saya tuh melihat iklan, memang tiap hari dia lihat iklan ya, tentang rumah yang akan dijual. Suatu saat dia menemukan iklan yang baru dipasang, dan rumah itu seharga 650 juta. Jadi cepat-cepat dia telepon, dan ternyata memang rumah itu adalah rumah sitaan bank yang akan dilelang. Dan baru hari itu saja diiklankan. Jadi cepat-cepat kami datang, kemudian melihat rumah itu dan berurusan. Dan luar biasa Bapak Ibu, rumah itu luasnya kurang lebih 200 meter tingkat. Adanya di Ciledug sana. Dan cepat-cepat dilakukan transaksi dan ditutup dengan harga sekian. Saudara bayangkan rumah dengan luas 200 meter persegi tingkat dapat dijual atau dibeli dengan harga 650 juta. Yang harga normalnya adalah 1,9 miliar.
Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Bukankah itu kemurahan Tuhan? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Tuhan tahu kebutuhan kakak saya. Tuhan tahu situasinya sudah terjepit. Tapi di situ kita melihat tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang menolong. Satu kesaksian lagi, adik dari istri saya yang ada kista di kandungannya. Dan kisahnya cukup besar, sampai sudah nggak bisa buang air kecil. Seharusnya tahun lalu itu dioperasi, tapi baru sekarang dia ke dokter bilang harus operasi. Akhirnya dilakukan operasi, ternyata kistanya sudah sangat besar, rahim pun diangkat, dan ternyata ada usus buntu. Jadi sekalian dibersihkan, diselesaikan bersama-sama dalam satu operasi. Awalnya dokter mengira bahwa ada tumornya tumor ganas. Tapi puji Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dari hasil biopsi, dinyatakan itu tumor jinak. Dan saya melihat kembali, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Hal itu yang membuat kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengalami Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengarkan doa kita, Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Ada kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, saya mau katakan ada satu lagi kesaksian. Betulan dia bukan orang percaya. Dia seorang bisnismen. Dalam situasi seperti ini, dia mengalami masalah dalam bisnisnya. Tagihannya kepada satu PT perusahaan tekstil cukup besar karena ada masalah sehingga tertunda dan bayarannya mungkin dicicil miliaran, belasan miliar rupiah. Sehingga dengan ada masalah dalam bisnisnya, dia pun juga tidak bisa membayar utang-utang yang lain. Akhirnya bapak ini kurang lebih 2 minggu yang lalu mengalami serangan jantung dan meninggal. Karena dia tidak kuat menghadapi masalah. Satu sisi bisnisnya tidak berjalan, sisi lain ada orang menagih utang kepada dia. Yang berikutnya, akun rekeningnya pun juga diblokir oleh orang pajak. Dia tidak kuat menghadapi hal ini, sehingga dia terkena serangan jantung dan meninggal. Padahal umurnya masih muda. Cuma saya melihat begini bahwa karena dia tidak punya Tuhan Yesus, karena dia tidak percaya, tidak memiliki Tuhan Yesus, maka dia tidak mendapatkan kasih karunia. Tapi bagi kita orang percaya, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan yang ekstra dari Dia, sehingga kita bisa mengatasi masalah kita. Bahkan Tuhan menjanjikan kemenangan di dalam setiap masalah persoalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Paulus mengatakan demikian di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, Paulus mengatakan demikian karena dia mengalami duri dalam daging. Dan dia sudah 3 kali berseru agar utusan iblis ini bisa dinyahkan dari tubuh dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup buat siapa juga, termasuk buat Paulus. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu keadaan Paulus. Dan Tuhan memberikan kepada dia kasih karunia yang cukup. Karena Paulus mengalami banyak pernyataan-pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga duri dalam daging itu diberikan, diizinkan Tuhan, supaya dia tidak menyombongkan dirinya dan tidak membanggakan dirinya. Dan Paulus mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab dalam kelemahanlah aku kuat. Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Tuhan, seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Kuasa Tuhan yang adikodrati itu, kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, boleh kita alami dalam hidup. Dan di saat itulah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Tapi karena Tuhan beserta kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang terakhir, yang keempat, tindakan kita harus sesuai, sejalan, atau selaras dengan kasih karunia. Tuhan sudah menyediakan kasih karunia dengan cuma-cuma. Kemudian kita percaya dan kita minta kasih karunia itu. Dan kita mendapatkannya. Tetapi kita pun juga harus bertindak sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Artinya adalah bahwa kita harus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita keluar dari rencana Tuhan, kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, maka kita akan keluar dari kasih karunia Tuhan. Contohnya adalah Yunus. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah dia pergi memberitakan Injil ke Niniwe. Tapi Yunus, dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Yang bertolak belakang arahnya dari Niniwe. Dan dia keluar dari kasih karunia Tuhan pada saat itu. Ya puji Tuhan, akhirnya dia bertobat dan dia boleh kembali untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Seringkali kita juga suka sembrono, gegabah dalam tindakan kita. Sehingga kita tidak berjalan sesuai dengan selaras dengan kasih karunia Tuhan. Dalam kita berbisnis, hati-hati dalam saat ini. Jangan terlalu bernafsu atau mengambil keputusan yang terlalu cepat, terlalu gegabah. Tanya Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan sebelum kita memutuskan sesuatu yang krusial sifatnya. Karena bisa saja kita mengalami kerugian dan kehilangan. Contoh dalam Alkitab adalah kehidupan Simson. Simson adalah seorang nazir Allah yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk melawan bangsa Filistin. Tetapi kita tahu hidupnya sembrono, tindakannya gegabah, sehingga pada akhirnya kekuatan dia hilang oleh karena dia lelah. Akhir hidupnya sangat mengenaskan, matanya dicungkil, kemudian dia menjadi buta dan dia harus bekerja untuk menggiling dalam kisaran dengan batu yang besar. Tetapi puji Tuhan pada akhirnya dia boleh bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia kembali kekuatannya, memulihkan kekuatannya, dan pada akhir hidupnya orang Filistin yang mati oleh karena Simson jauh lebih banyak daripada selama yang dia sudah kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kita harus sejalan dan selaras tindakan kita dengan kasih karunia, dengan kehendak Tuhan. Contoh yang sangat gamblang adalah Yusuf. Yusuf hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun hidupnya mengalami masalah. Dia harus dibuang, dia harus masukkan ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak.
kemudian dia masuk ke dalam rumah Potifar, tapi dia tetap berjalan dan taat takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia, sehingga Potifar melihat bahwa apa saja yang dia kerjakan berhasil, dan Yusuf dipercaya untuk menjadi kuasa untuk rumahnya. Tapi kita tahu kisahnya, kemudian dia masuk penjara, tapi itulah jalan yang dia harus tempuh sampai dia datang masuk ke dalam istana Firaun. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf mengalami itu semua karena dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dia bisa menyelamatkan bangsa Israel, bangsanya, dari kelaparan besar yang akan melanda seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, jadi kita harus berjalan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, supaya kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan bersama Tuhan. Saya mau rangkum dari khotbah pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah semata-mata karena hak prerogatif Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita pantas atau layak menerimanya, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan kasih karunia itu kepada kita secara summa-summa melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan hanya soal keselamatan, bukan soal pembenaran juga, tetapi juga soal masalah kehidupan kita sehari-hari, tentang kesehatan, pekerjaan, keuangan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita dan mengatasi persoalan. Karena kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan melalui kasih karunia-Nya. Dan keempat, kita harus berjalan sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa berjalan di luar rencana Tuhan. Kalau kita keluar daripada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, maka kita akan keluar dari kasih karunia Tuhan. Semoga firman yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Ini doa kami Tuhan. Berjalanlah dengan kami. Bercakap-cakaplah dengan kami. Melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, ke jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Oh, kami harus hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Engkau adalah sumber kasih karunia itu sendiri. Dan Engkau sudah menyediakan kasih karunia-Mu secara cuma-cuma kepada kami semua. Kami tinggal percaya, kami tinggal datang, menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kami. Dan kami percaya kasih karunia-Mu cukup buat kami, untuk memenuhi segala kebutuhan kami, untuk mengatasi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga harus berjalan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa berjalan di luar kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami keluar, kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami berjalan dengan kehendak kami sendiri, maka kami yang keluar daripada kasih karunia Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami jalankan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur kami kepada Engkau dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, ke jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri kebaktian online hari ini. Dan sebelum Bapak, Ibu, Saudara sekalian beraktivitas atau keluar rumah, biarlah hari ini Bapak, Ibu boleh menerima berkat yang datangnya dari Bapak Surgawi. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah seluruh pelayananmu, dan diberkati di dalam segala aspek kehidupanmu. Diberkatilah masa depan dan studi daripada anak cucumu, dan diberkatilah seluruh pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan selalu membuat berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna, yang tidak bersudahan, dan percikan darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi, menjauhkan dari segala penularan virus corona. Dimanapun kau berada, kemanapun kau berada, dibungkus tutup dengan darah Yesus. Dan terimalah penghiburan, kekuatan,
damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Mereka akan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Yo! Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang ikuti gaya saya, saudara, gaya.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.